Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah ditujukan kepada orang yang sudah masuk Islam atau orang-orang Islam sendiri dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual yang diwajibkan. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya, dan mengamalkannya. Salah satu usaha pertama Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah yaitu dengan cara membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah bernama Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tersebut dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah atau September 622 Masehi. Fungsi masjid saat itu adalah 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi sarana ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Serta ayat ibadah dan hukum-hukum agama mulai turun di masa ini. 2. Masjid juga sebagai tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat bermusyawarah. 6. Menjadi tempat menyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu dengan sistem pasar Islam. Hadirnya pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak dan jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang berpusat di Madinah. Dalam hijrahnya ke Madinah, Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Piagam Madinah. Di Madinah ini syarat sebuah negara sudah terpenuhi. Akhirnya, Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan bersama dengan pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Isi Piagam Madinah atau The Charter of Madinah yaitu dalam bidang politik, Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah masyarakat Madinah berasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Dalam bidang agama, rakyat Madinah bisa bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu yang lain. Dalam bidang sosial, setiap individu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. Dalam bidang perundangan, undang-undang Islam dilaksanakan secara menyeluruh, menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima. Dalam bidang ekonomi, semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan. Amalan riba dan penipuan dilarang dalam ekonomi Islam. Dalam bidang pertahanan, semua rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dari ancaman musuh luar. Kedudukan Yahudi.
Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lain untuk menikmati keselamatan dan kebebasan di Madinah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.